Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 93. Demi istri tersayang. Reni menghampiri kakaknya, dia tahu jika kakaknya saat ini sangat lelah. Kak Bima, Reni akan memulai operasi untuk mengangkat peluru Kak Nur. Sebaiknya kakak. Tidak Reni, kakak akan di sini bersama dengan Nur, Bima tetap berada di posisinya. Reni hanya bisa menghela nafas dengan sifat keras kepala kakaknya, dia pun segera memulai operasi untuk mengangkat peluru di bahu Nur. Sudah tidak banyak waktu lagi, kita mulai operasinya, ujar Reni pada perawat serta dokter yang akan membantunya. Tapi dokter Reni, kita masih menunggu kantung. Belum selesai perawat lain berbicara, perawat yang bertugas mengambil darah untuk Nur kembali. Dokter ini darahnya, perawat itu segera menyerahkan darah yang dibawanya, Reni segera bertindak dengan cepat. Mereka berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Nur. Bastian menatap hasil foto ronsen, terdengar bunyi dari alat-alat untuk mendukung hidup Evan. Dokter, pelurunya. Dokter yang membantu Bastian merasa sangat ragu dengan operasi yang akan dilakukan Bastian. Peluru itu tepat mengenai bagian vital organ dalam Evan, Bastian masih menatapi hasil ronsen itu. Walaupun kemungkinan itu kecil, selalu ada harapan, Bastian bersiap memulai operasi. Perawat yang memantau monitor pergerakan denyut jantung Evan, melihat denyut dan tekanan darahnya semakin menurun. Dokter, denyut dan tekanan darah semakin menurun, lapor perawat itu. Bastian semakin bertindak dengan cepat, namun peluru itu bersarang sangat dalam. Dokter, denyut jantung pasien semakin melemah, perawat memberitahu Bastian kondisi Evan semakin melemah. Van, lu harus bertahan, teriak Bastian terus berusaha untuk mencapai peluru itu. Tit, 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 tit. Bunyi alat itu semakin cepat dengan keadaan Evan yang semakin melemah. Bastian terus berupaya tanpa mengenal lelah, titik-titik keringat mulai terlihat di keningnya. Perawat lain segera menyeka keringat itu, tangan Bastian terus berusaha dengan dibantu dokter lainnya. Tin. Terdengar panjang suara mesin yang mendukung kehidupan Evan, semua garis yang semula naik turun kini menjadi garis lurus. Evan. Van. Panggil Bastian cemas, segera siapkan defibrilator, perintah Bastian pada perawat. Alat pun telah siap sedia, Bastian segera menggunakan alat itu untuk membuat jantung Evan kembali stabil. Naikkan volumenya. Clear, Bastian menggesekkan kedua alat kejut jantung yang sudah diberi gel khusus. Dia menempelkan alat itu ke dada bidang Evan, sekali dua kali hingga ketiga kalinya Evan sama sekali tidak memberi respon. Dokter Bastian, dokter lain yang ikut membantu Bastian melihat monitor sama sekali tidak berubah. Sialan, bangun lu pecundang, Bastian kesal, kedua matanya tampak berkaca-kaca. Bahkan air mata yang sudah ditahannya akhirnya menetes. Van, kalau lu kagak bangun gua bakalan bikin perusahaan lu bangkrut. Bakalan gua bongkar tingkah laku lu saat kita masih sekolah dulu ke anak-anak lainnya termasuk ke bonyok lu. Bangun kagak lu. Bastian mengancam Evan untuk segera bangun, matanya tidak henti-hentinya mengeluarkan air mata kesedihan. Sialan, bangun gua bilang, bangun. Van. Bastian sangat sedih, semua perawat dan dokter yang ikut membantu merasa sangat prihatin. Pukul 14 waktu setempat, pasien Evan Sanders telah meninggal dunia. Dokter itu mengumumkan jam kematian di mana Evan sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Bastian merasa sangat sedih, ditatapnya wajah sahabatnya yang tampak tersenyum bahagia. Di ruang operasi Nur dalam kondisi kritis, tekanan darahnya semakin menurun. Reni melakukan segala upaya untuk menyelamatkan kakak iparnya, namun karena kehilangan banyak darah membuat Nur semakin lama semakin melemah. Dokter Reni,
Tekanan darah pasien terus menurun, perawat melihat pergerakan tekanan darah dan denyut jantung Nur yang tidak stabil. "Nur sayang, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Ya Allah, selamatkanlah istriku," ujar Bima menatap istrinya yang sedang ditangani Reni. Dia sengaja memberi ruang untuk Reni melakukan pertolongan pada istrinya. "Dokter Reni, detak jantung pasien." Perawat itu memperlihatkan grafik denyut jantung Nur menjadi satu garis lurus diiringi dengan bunyi alat yang berkepanjangan. "Reni." Bima menatap adiknya yang mengabaikannya. "Segera siapkan defibrilator," perintah Reni. Alat itu pun dipersiapkan. Setelah kedua alat itu diberi gel khusus, Reni menempelkan alat itu di atas dada Nur. Sekali, dua kali, ketiga kali. Sama sekali tidak ada respon dari Nur. Reni menatap kakaknya lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Kedua matanya tampak berkaca-kaca. Dia benar-benar tidak kuasa memberitahu kakaknya jika Nur sudah tiada. "Tidak. Tidak. Nur masih hidup." Bima menyangkal itu semua. Dia segera menghampiri istrinya yang menutup matanya rapat. "Nur. Sayang. Aku mohon jangan tinggalkan aku dan anak-anak kita. Kami masih sangat membutuhkanmu. Kamu adalah separuh nafas dan jiwaku. Jika kamu tidak ada di sisiku, bagaimana aku akan menjalankan hidup?" Bima menitikkan air mata. Semua yang hadir di sana juga ikut bersedih. Para perawat perempuan tidak kuasa menahan tangis melihat betapa besar dan kuatnya cinta seorang Bima pada istrinya. "Kak." Reni memegang pundak Bima. Sungguh dia benar-benar tidak kuasa melihat kakaknya saat ini. Dia juga merasa sangat sedih karena gagal menyelamatkan kakak iparnya. Air matanya menetes ke pipi, dia menangis sedih. "Pasien Nurlisa, tepat pukul." Ucapan Dr. Yuki yang akan mengumumkan jam kematian Nur terhenti saat Bima melayangkan pukulan tepat di pipinya. "Kak Bima." Reni memegangi tangan Bima akan kembali memukul Dr. Yuki. Para perawat pria dan Reni menahan Bima agar tidak kembali menyerang Dr. Yuki. Tangan Bima masih mencengkeram baju khusus operasi Dr. Yuki. Amarahnya tampak jelas di mata elang itu. "Kak Bima." Reni mohon. "Kak Bima tenang. Jika Kak Bima lepas kendali seperti ini hanya akan membuat Kak Nur semakin sedih," bentak Reni membuat Bima terdiam. Perlahan-lahan tangan Bima melepaskan cengkeramannya. Matanya menatap Nur yang tampak seperti tertidur. Enggak. Enggak. Nur masih hidup." Bima menolak kenyataan. "Kak Bima. Kak Nur." Reni menggelengkan kepalanya perlahan dengan air mata menetes di pipinya. Reni menatap Nur. Dia sudah benar-benar tidak kuasa menahan tangisnya. Bima disadarkan dengan kenyataan di mana istrinya saat ini sudah kembali ke pangkuan ilahi. Dia begitu sangat kehilangan. Wajahnya tergambar kesedihan yang teramat sangat. Bima sangat kehilangan melangkahkan kakinya mendekat ke arah tubuh istrinya. "Nur. Aku mencintaimu. Semakin mencintaimu. Tanpa batas. Aku akan selalu mencintaimu sampai akhir." "Hiks." Bima menempelkan keningnya pada kening istrinya, memegangi kedua pipi Nur. Sesekali jari jemari Bima membelai lembut pipi Nur, air matanya menetes, jatuh tepat di atas pipi lembut itu. "Tit, tit, tit." Dokter Yuki dan para perawat segera mengecek keadaan Nur yang kembali menunjukkan tanda kehidupan. "Dokter Reni," panggil Dokter Yuki membuat Reni tersadar dari lamunannya. Reni segera menghampiri Bima yang masih menggenggam tangan istrinya. "Kak Bima, sebaiknya sekarang kakak menunggu di luar. Biarkan kami menyelesaikan pekerjaan kami," pinta Reni pada Bima. Kali ini Bima menuruti permintaan Reni. Dia keluar dari ruang operasi yang langsung disambut oleh keluarga Arsenal, Ivan dan lainnya. Mata elangnya terlihat sayu dan sedih menatap ke arah pintu di mana baru saja dia keluar dari ruangan itu.
Reni dan Dr. Yuki kembali menyelesaikan pekerjaan mereka. Reni terus memantau pergerakan grafik kehidupan Nur. Operasi berjalan dengan baik namun kondisi Nur masih sangat lemah dan kritis. Reni menatap lama kakak ipar yang sedang ditanganinya. Para perawat segera membenahi segala sesuatunya sebelum Nur dipindahkan ke ruangan ICU. Dr. Yuki menatap Reni yang tampak sangat sedih dan kebingungan. Dr. Reni, maaf sebelumnya Anda tentunya menyadari jika kondisi pasien saat ini tidaklah baik-baik saja, jika pasien tidak bisa melewati masa kritisnya malam ini. Dr. Yuki tampak pesimis dengan keadaan Nur. Reni terlihat kebingungan, bagaimana dia akan menjelaskan keadaan Nur yang sebenarnya kepada keluarga besar yang sudah menunggunya di luar. Dia tidak tega melihat kakaknya akan terpuruk dalam kesedihan. Hal itu pula yang menjadi pertimbangan saya Dr. Yuki. Saya juga bingung bagaimana menyampaikan kabar ini pada seluruh keluarga saya. Reni menatap pintu ruang operasi. Dia menebak jika saat ini keluarganya sedang menginterogasi Bima. Jika Anda ragu memberitahu mereka biar saya saja yang akan menjelaskan keadaan pasien kepada keluarga dan kakak Anda, Dr. Yuki menawarkan diri untuk berbicara dengan keluarga Arsenal dan lainnya. Saya sangat berterima kasih Dr. Yuki, tapi saya tidak ingin Anda menjadi korban untuk kedua kalinya. Lebih baik saya mengurangi resiko itu dan lagi saya juga kakak saya berhutang permintaan maaf kepada Anda, ujar Reni teringat saat kakaknya melayangkan bogem mentah pada teman seprofesinya. Sudah hal biasa, Dr. Reni. Anda tentunya tahu bagaimana resiko dan tantangan dari pekerjaan kita, Dr. Yuki tersenyum ramah, walaupun masih merasakan sakit di wajahnya yang terkena pukulan. Bima yang baru saja keluar dari ruang operasi langsung dikerumuni oleh keluarganya. Bagaimana keadaan Mbak Nur, Bang? Tanya Ivan. Nur. Bima terdiam, wajahnya terlihat sangat cemas dan khawatir dengan keadaan istrinya. Mereka semua terdiam dan tidak melanjutkan pertanyaan. Mereka bisa menebak dari wajah Bima jika saat ini Nur dalam keadaan yang tidak baik. Rido dan para sahabat mendekati Bima memegang pundaknya seakan memberikan kekuatan yang dibutuhkan Bima saat ini. Bima, kamu harus tegar dan kuat, demi ketiga malaikat kecil kalian, ujar Rido. Nur dan ketiga baby kalian sangat membutuhkan kamu Bima, Dedi yakin kamu bisa melewati semua ini, Sutomo ikut menyemangati putranya. 1 jam sebelumnya. Ivan, Siska, Oma Ayu, Vanrius dan Herdi bahagia saat mendengar tangisan bayi dari ruang operasi Nur. Para pria berdekapan bahagia seakan bayi merekalah yang baru saja lahir ke dunia. Sutomo, Amanda dan Rido yang baru saja datang, menatap heran ke arah mereka. Momi, ada apa? Kenapa? Sutomo tidak melanjutkan pertanyaannya saat mendengar tangisan bayi di ruang operasi itu. Alhamdulillah, akhirnya baby twins. Vanrius setengah berteriak tampak sangat senang dengan kebahagiaan sahabatnya. Mereka semua tampak sangat bahagia. Oma Ayu menangis haru saat mendengar tangisan malaikat kecil yang hadir di tengah-tengah keluarga Arsenal. Cantika dan Maya baru saja sampai di rumah sakit, bersamaan dengan Aisyah yang diantar oleh Yuda. Mbak Cantika, Kak Maya, sapa Aisyah saat melihat mereka berjalan lebih dulu. Aisyah. Hai. Cantika menyapa sambil cipika-cipiki dengan Aisyah. Udah capcus, entar aja deh temu kangennya. Akika udah tinta sabaran mau ketemu Mapere Sastra, ujar Maya. Sabar Mei, kita kan mesti nanya dulu. Bentar aku telepon Herdi dulu, ujar Cantika mengambil ponselnya dalam tas. Dia menghubungi Herdi dan menanyakan posisinya ada di mana sekarang ini. Setelah berbicara dengan suaminya Cantika segera memutuskan teleponnya dan kembali menyimpan ponsel ke dalam tas. Udah Cin, gimana? Tanya Maya penasaran.
Mereka masih di depan ruang operasi, ujar Cantika. Ya udah capcus kita ke Sandro. Maya segera mengajak Cantika, Aisyah dan Yuda menuju ruang operasi Nur yang diberi tahu Herdi. Mereka berempat melihat di mana keluarga Arsenal, adik Nur, Vanrius dan Herdi sudah berkumpul di sana. Wah, udah pada ngumpul. Gimana Mai Buni? Tanya Maya tidak sabaran. Alhamdulillah, bayi Nur udah lahir, ujar Amanda tersenyum senang. Akika senang. Akhirnya para twins lahir. Akika nggak sabar pengen ketemu sama para twins. Maya melompat kegirangan. Para bayi kembar berada dalam inkubator segera dibawa oleh para perawat menuju ke ruang khusus bayi. Saat pintu ruang operasi terbuka, semua mata melihat ke arah perawat yang sedang mendorong kotak inkubator di mana para bayi tampak sudah tenang di dalam sana. Semua yang berada di sana segera menghampiri dan mengerumuni dua bayi kembar berjenis kelamin laki-laki. Maaf permisi, kami harus membawa para bayi ke ruang bayi, kata perawat baru saja keluar dari ruang operasi mendorong inkubator bayi kembar ketiga berjenis kelamin perempuan. Sebentar suster, ini. Sutomo melihat bayi perempuan di dalam inkubator. Perawat itu tersenyum ramah dan mengerti dengan maksud perkataan Sutomo. Benar tuan, kami ucapkan selamat. Pasien telah melahirkan bayi kembar 3, ujar perawat itu. Sontak mereka semua tampak sangat bahagia. Alhamdulillah. Serentak mereka mengucapkan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa atas segalanya. Mata Ivan tampak berkaca-kaca, bahagia melihat ketiga ponakannya lahir dalam keadaan selamat dan sehat. Dia melihat para keponakannya dengan perasaan penuh haru. Lalu bagaimana dengan keadaan menantu kami? Tanya Siska. Bibirnya terus memperlihatkan senyuman hangat. Para perawat seketika terdiam, mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saat mereka akan meninggalkan ruang operasi monitor Nur menunjukkan grafik garis lurus yang menandakan jika pasien tidak tertolong lagi. Suster. Rido melihat wajah perawat yang terlihat sedih dan prihatin. Sewaktu kami keluar tadi, denyut jantung pasien sudah tidak menunjukkan tanda kehidupan lagi. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, sebaiknya Anda semuanya menunggu keterangan dari Dr. Reni dan Dr. Yuki, ujar perawat itu sontak membuat semua yang hadir di sana terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Mbak Nur. Ivan tidak percaya begitu saja dengan apa yang dibicarakan oleh perawat itu. Dia melihat ke arah ruang operasi di mana lampu tanda operasi masih belum padam. Mohon maaf, kami harus segera membawa bayi ini ke ruang bayi jika terlalu lama di sini para bayi bisa rentan terkena penyakit. Permisi. Para perawat lalu mendorong inkubator bayi kembar itu menuju ruang bayi. Keluarga Arsenal dan lainnya memberi jalan. Siska menempelkan jari jemarinya ke bibir memberi kecupan lalu menempelkan jari jemarinya pada para cucunya. Tampak sangat jelas kesedihan di wajah Ivan, dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Oma Ayu jatuh terduduk di kursi yang ada di ruang tunggu, beliau terlihat sangat sedih begitu juga para sahabat Nur yang tidak percaya begitu saja. Ivan melangkahkan kakinya menuju ruang operasi, langkahnya terhenti saat Herdi dan Vanrius mencegahnya. Van, lu tenang dulu. Kita tunggu Reni dan Bima keluar dari ruang operasi, serahkan segalanya pada yang di atas. Tentunya dia lebih tahu apa yang terbaik buat Mbak Lu, ujar Vanrius menenangkan Ivan. Lah, tumben benar sekarang. Biasanya pada ngelantur semua, ujar Herdi heran melihat Vanrius yang berbicara benar kali ini. Jia si Bambang. Lu kagak lihat si Kon lagi mengharu biru gini, masih sempat-sempatnya lu kritik gua, ujar Vanrius. Ya, biasanya kamu selalu berbicara tidak pada tempatnya, kilah Herdi, matanya menatap Ivan yang berdiri di depan pintu operasi.
menunggu kabar keadaan kakaknya yang masih tidak jelas. Maya menyeka air matanya yang menetes saat melihat Nur di balik kaca ruang ICU, begitu juga Cantika dan Aisyah yang saling menguatkan satu sama lain. Dasar gilingan tuh si Richard. Hiks. Mai Buni Akika dibuat seperti ini ama tuh manusia gilingan. Kalau dia ada di sini Akika kirim dia ketemu ama malaikat maut. Maya menyeka air mata dengan tisu yang dipegangnya. Semoga dia mendekam di penjara untuk selamanya. Dia udah bikin Nur menderita seperti ini. Cantika menatap sendu ke arah Nur. Beberapa alat terpasang di tubuhnya, serta selang oksigen yang terpasang di hidung mancungnya. Beberapa menit sebelumnya saat mereka tengah menginterogasi Bima, beberapa perawat tampak keluar mendorong berangkar di mana Nur tampak tertidur dengan tenangnya. Keluarga yang ingin menghampirinya segera dicegah Reni, terlebih Bima yang sedari tadi tidak melepaskan pandangannya dari istrinya. Semuanya Reni mohon tenang dulu, ada beberapa hal yang harus Reni sampaikan. Reni menenangkan semua anggota keluarga dan lainnya. Reni, bagaimana dengan keadaan Mbak Nur? Tanya Ivan sudah tidak sabar lagi. Semuanya harap tenang dulu. Reni akan menjelaskan keadaan Kak Nur sesaat tadi. Kondisi Kak Nur menurun hingga sempat detak jantungnya tidak terdeteksi. Kami terus berupaya menyelamatkan Kak Nur. Alhamdulillah doa kita semua didengar Allah SWT, ujar Reni memberi angin segar bagi seluruh keluarga dan lainnya. Mereka tampak senang dan serentak mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, ujar mereka serentak. Mata elang Bima menatap ke arah wajah Reni yang menyimpan rasa khawatir. Reni, panggil Bima menatap adiknya, perasaannya mengatakan ada sesuatu yang penting akan diberitahu Reni. Keadaan Kak Nur. Sebenarnya, Reni terlihat bingung. Bagaimana keadaan Nur sebenarnya, Reni? Bima menunggu penjelasan dari adiknya. Kak Nur masih dalam keadaan kritis karena kehilangan banyak darah. Jika malam ini Kak Nur tidak bisa melewati masa kritisnya. Reni terdiam menatap wajah keluarganya terlihat murung. Di saat bersamaan Bastian keluar dari ruang operasi, langkahnya terlihat gontai dengan wajah tampak mendung. Bima segera menghampiri Bastian. Bagaimana Evan? Tanya Bima. Bastian menatap mata elang Bima dan kembali menundukkan wajahnya. Woi bro? Ditanya malah diam lu. Gimana sama tuh anak? Tanya Vanrius kepo. Evan. Bastian terdiam. Pintu ruang operasi tempat Evan terbuka dengan beberapa perawat mendorong berangkar Evan. Ada yang berbeda dari pemandangan itu. Mata elang Bima membuka sempurna begitu juga Vanrius dan Herdi. Mereka melihat tubuh Evan diselimuti kain putih hingga menutupi kepalanya. Keluarga Arsenal terkejut mendapati kenyataan yang begitu menyedihkan. Woi sialan, lu bangun dah. Kagak usah lu bercanda kayak gini, kagak mempan. Lu bangun atau gua sentil tuh lu punya biji. Vanrius tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Dia menyangka jika Evan membuat lelucon atau perang untuk mereka, namun tidak ada respon darinya. Kutu kupret, gak usah pakai perang-perang gua dan anak-anak. Bagusan lu bangun sekarang dah, Vanrius dengan tengil membuka kain yang menutupi wajah Evan. Semua mata tertuju pada jasad Evan yang sudah pucat dan dingin. Bima menghampiri jasad Evan. Sialan, bangun kamu. Bangun Van, Herdi menepuk-tepuk lengan Evan. Evan, sebaiknya kamu bangun sekarang atau perusahaan kamu hanya akan tinggal nama, ancam Bima, tidak menerima begitu saja kenyataan yang ada. Bastian memalingkan wajahnya dengan mata berkaca-kaca, semua yang ada di sana dapat menyaksikan dan mengetahui jika Evan memang sudah pergi untuk selamanya. Sutomo dan Rido menghampiri mereka berempat. Bima, Sutomo memanggil putranya, mata elang itu menatap ke arah dadinya.
Perlahan Sutomo menggelengkan kepalanya memberitahu jika Evan benar-benar sudah meninggalkan mereka. Aisyah mendekati Fanrius memegangi tangan suaminya dengan penuh kelembutan. "Bang. Abang harus menerimanya Bang, jika sahabat abang." Ucapan Aisyah terhenti saat Fanrius menatap ke arahnya dengan penuh amarah. "Kagak benar, itu hanya akal-akalan si bengkak itu buat ngeperang kita berjamaah." Fanrius kembali memegang kedua pundak Evan sedikit mengguncangkan bahunya. "Van, bangun lu, bangun cepat lu." Fanrius membentak Evan agar segera bangun. "Bastian, kamu kenapa diam saja? Cepat lakukan sesuatu," perintah Bima pada Bastian menundukkan kepalanya sedih. Bima merasa sangat kesal segera menghampiri adik iparnya, menarik kerah baju dokternya menyeretnya ke dekat berangkar milik Evan. "Bima!" bentak Bastian membuat semua yang hadir di sana menatap ke arahnya. Bima menatap ke arah Bastian, perlahan-lahan tangannya melepaskan cengkeraman dari kerah baju dokter Bastian. "Aku sudah semampunya untuk menyelamatkan Evan. Tapi Allah berkehendak lain." Bastian tampak begitu sedih. Reni memegang tangan Bastian yang berusaha untuk tegar. Keempat sahabat itu tampak sangat bersedih dan sangat kehilangan, terlebih Bima yang belum sempat mengucapkan terima kasih saat Evan mengorbankan dirinya untuk melindungi Bima. "Kamu memang sialan, kamu melarikan diri ke sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku." Bima tampak begitu emosional. Walaupun mereka sempat berselisih, namun persahabatan yang terjalin tidak akan terputus begitu saja. Hari itu menjadi hari penuh duka untuk keempat sahabat itu, sesuai dengan keinginan orang tua Evan yang menginginkan putra mereka dimakamkan di negara Am. Fanrius, Herdi, Bima dan Bastian tampak begitu terpukul saat jenazah Evan dimasukkan ke dalam peti jenazah. Keluarga Arsenal turut menemani dan mengantar jenazah Evan menuju ke bandara, sesuai dengan kesepakatan mereka berempat Bastian dan Reni yang akan mengantar jenazah Evan ke keluarganya. Sementara Nur yang masih belum sadarkan diri ditemani oleh Ivan, Maya, Cantika, Aisyah dan Oma Ayu. Bima menghampiri peti jenazah Evan sebelum dimasukkan ke pesawat jet pribadi miliknya. "Selamat tinggal Evan, semoga kamu tenang di sana. Terima kasih kamu sudah menyelamatkanku dan Nur, semua kenangan indah, canda tawamu tak akan pernah hilang. Selamat jalan Van." Bima membelai peti jenazah Evan, mata elangnya tersirat kesedihan yang mendalam. Beberapa jam yang lalu sebelum keberangkatan jenazah Evan, Fanrius dan Herdi menghampiri Bima yang duduk di ruang tunggu. "Tuan muda, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan," ujar Herdi, wajahnya tampak begitu sedih. Bima menatap ke arah Herdi dan Fanrius yang kini duduk di depannya. "Tuan muda, sewaktu Anda menolong Nona Nur, Evan sempat menitipkan pesan kepada kami." Herdi menatap lantai keramik, matanya tampak berkaca-kaca. "Pesan apa?" tanya Bima. "Sebelum Evan kehilangan kesadarannya, itu anak bilang ke kita sampaikan permintaan maaf dia ke lu dan Nur. Dia benar-benar merasa sangat bersalah, dia juga bilang semoga lu dan Nur selalu bahagia," ujar Fanrius mengatakan hal yang sama persis dengan apa yang diucapkan Evan sebelum dia tidak sadarkan diri. Bima meletakkan setangkai bunga mawar putih di atas peti jenazah Evan, dia tampak begitu sedih dan merasa sangat kehilangan. Begitu juga Fanrius dan Herdi melakukan hal yang sama dengan Bima. Bersambung.